generasi, diskusi tanpa caci maki. Sajian fragmen yang tadi kita bisa lihat itu mengingatkan kita bahwa demokrasi itu telah menjadi bagian culture kita sejak reformasi, sejak gerakan reformasi mengubah struktur yang dulu otoriter menjadi demokrasi. Desa ternyata menjadi arena penting praktek berdemokrasi itu. Bagaimana cara mereka memilih pemimpin, bagaimana mereka bermusyawarah, bagaimana mereka membuat perencanaan bersama dan seterusnya. Fragmen tadi sebetulnya menjadi penting untuk kita diskusikan, kita bahas dan kita perdalam. Kita hadirkan narasumber yang memiliki kompetensi, memiliki pengalaman untuk membicarakan itu. Seorang dosen sekaligus aktivis yang selama ini bekerja pada isu desa. Ketua STPMD APMD, Dr. Sutoro Eko. Ya, kembali lagi di narasi lintas generasi diskusi tanpa caci maki. Masih bersama saya Nisa Ertami dan tentunya saya menemani Mas Ari di sini dan sudah ada narasumber kita yang luar biasa ya, Pak Toro ya. Oke, ya. Pak Toro, apa kabar Pak Toro? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik. Seluman selamat. Wah, seluman selamat ya. Bagas waras nir ing sambikala. Ini selalu jadi itu kan narasi lokal, ya. Narasi lokal, ya. Nah, kita akan membahas ya di tema episode kali ini kita memiliki tema belajar demokrasi Indonesia dari narasi lokal desa. Nah, kalau kita ngomongin soal desa nih Pak Toro, ini kan saya sebagai milenial, tadi kita juga saksikan di fragmen ini ya. Sebetulnya saya wong desa Pak, cuman mungkin sekarang saya kebetulan memang tinggalnya di perkotaan, tapi kan mungkin sekarang akar muncul budayanya desa. Ya, dari wong desa seperti desa gitu. Nah, gini Pak, ada hal yang kemudian menarik yang saya temukan ketika saya hidup di desa dan sekarang saya hidup di lingkungan perumahan ya, yang sangat urban, sangat kota gitu, bahwa kemudian saya menemukan hal-hal semisal kalau ada yang orang sakit kayak gitu. Nah, di desa saya itu di salah satu wilayah di Jawa Tengah gitu ya, itu masih orang tuh kemudian pada istilahnya apa? Tilik gitu ya. Tilik ya, film ya. Ya, gotong royong mereka masih menengok dan biasanya malah membawakan macam-macam itu kayak sembako itu. Masih guyup. Ya, masih guyup dan hal itu kan sebetulnya sudah sangat tidak saya temui di wilayah yang saya tinggal sekarang ini. Perumahan ya kayak udah urusan memang masing-masing kayak gini. Nah, kemudian sebetulnya ada hal yang jauh lebih menarik apalagi sih Pak tentang kultur atau budaya yang ada di desa ini? Saya kira itu kemasyarakatan yang sudah lama. Para pemimpin, para pendiri kita itu kan punya semangat gotong royong tadi ya. Artinya gotong royong itu kan bukan kalau zaman Soeharto itu kan memobilisasi tenaga kerja secara gratis untuk mengerjakan fasilitas publik. Kalau para pendiri bangsa, gotong royong itu anti individualisme. Jadi jangan semau gue, gitu. Tapi harus toleran, harus melihat orang lain, terus kemudian ya sama-sama saling tolong menolong. Juga bersatu untuk meraih tujuan bersama. Sekaligus juga anti dominasi. Soekarno itu kan anti dominasi. Ya. Jadi gotong royong itu maknanya seperti itu satu poin ya. Kemudian poin yang lain kalau kita belajar dengan berdesa istilahnya. Berdesa itu kan ya. Lalu kita rumuskan di dalam undang-undang itu kan ada kepentingan masyarakat ya. Jadi semangatnya itu seperti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada kepentingan masyarakat setempat. Kepentingan masyarakat setempat itu ya bersama di masyarakat itu. Kemudian ada prakarsa. Prakarsa masyarakat, prakarsa pemuda, prakarsa perempuan, pokoknya prakarsa masyarakat di desa itu kita berikan ruang. Kemudian ada kepemimpinan, jadi kepala desa itu pemimpin, bukan penguasa. Sudah berubah, kalau dulu penguasa, dulu disebut penguasa tunggal karena ini kepala desa,
kemudian ketua LKMD juga kepala desa, nanti istri kepala desa ketua PKK, anaknya ketua Karang Taruna. Jadi semuanya paket keluarga. Jadi itu ya dinasti sekaligus juga penguasa. Sekarang ya sekarang udah berubah. Jadi tadi kan Pak Lurah itu kan memberikan contoh sekarang. Banyak generasi milenial, para sarjana yang milenial yang jadi kepala desa, itu pandangannya sudah berubah. Beda dengan dulu, kalau sekarang itu ada ini ya, istilah lama tapi dihidupkan kembali, sak podo-podo. Saya agak susah memaknai dengan bahasa Indonesia. Sak podo-podo itu apa ya? Sama-sama ya. Jadi bukan sama rata sama rasa, beda ya. Tapi artinya sebenarnya egaliter. Egaliter. Jadi kepala desa nggak seperti dulu. Sekarang itu jadi buah bibir, jadi rasanan, kadang ditekan dalam hal apapun, bisa dinegosiasi oleh orang biasa. Dulu rakyat jelata jadi kepala desa, besok kembali lagi juga menjadi rakyat jelata. Jadi kekuasaan itu sebagai sesuatu yang biasa. Dan kepemimpinan juga ini ya, ada banyak perubahan baru, misalnya mengubah yang dulu desa itu hanya urusan administrasi, tapi sekarang melayani, ya, melayani orang banyak. Kemudian dari yang keempat itu namanya musyawarah desa. Ya, itu luar biasa musyawarah desa itu, orang berkumpul paling tidak ada 150-200 orang itu untuk mengambil keputusan bersama yang terkait dengan hajat hidup orang banyak atau kepentingan masyarakat setempat. Sekarang dinamikanya sudah seperti itu, berbeda dengan dulu-dulu gitu. Aku pikir musyawarah desa ini ketika pandemi ini juga sangat berfungsi ya. Oh iya. Munculnya kemudian lockdown di desa. Iya betul. Komunitas. Lockdown lokal lah sebetulnya seperti itu ya. Karena termasuk yang pembagian BLT itu pakai musyawarah, supaya tidak menimbulkan pertentangan gitu ya. Pakai musyawarah desa juga. Termasuk untuk verifikasi siapa yang dapat, siapa yang tidak dapat, itu keputusannya dari musyawarah desa itu. Nah ini spirit kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi seorang pemimpin kepala desa itu punya hikmat kebijaksanaan. Nah, Mas Toro tadi kan sempat disinggung nih, kalau sekarang nih generasi saya, generasi milenial yang kemudian dia sekolah di kota dan kembali lagi ke desanya, dia mengabdi lagi mungkin jadi kepala desa atau apa itu. Nah, apakah kemudian ada setuju tidak kalau misalnya disebut juga bahwa generasi milenial ini sebagai agen perubahan dan kaitannya mungkin terjalinnya komunikasi lintas desa dan lintas kota gitu? Ya, saya kira sekarang itu menjadi, kalau dulu istilah ada agen perubahan, sekarang saya mengatakan transformer gitu ya. Transformer? Ya, transformer itu juga connecting ya. Ya, saya sesuaikan lah. Saya ini termasuk mendidik banyak orang menjadi village transformer. Asik. Ada yang menyukai teknologi tepat guna, ada yang menyukai IT, ada yang menyukai mengorganisir masyarakat sama desa itu contohnya. Dan kemudian saling berconnecting lintas ya, tidak hanya satu desa tapi lintas desa, jadi connecting people antar satu daerah dengan daerah yang lain gitu ya. Dan saya kira ini ruang-ruang yang sangat menarik, artinya ya desa itu bukan hanya tempat bermukim, tidak identik dengan desa gitu ya, tapi sebenarnya di sana ada lokalitas, narasinya sangat banyak, kemudian juga menjadi harapan baru untuk kehidupan dan penghidupan. Dan saya kira Presiden terus-menerus mendorong itu ya. Bagaimana beliau itu ketika bulan April bicara tentang pulang kampung gitu. Mudik sama pulang kampung, beliau kan membedakan itu maknanya dalam. Tapi kan tidak ada para pembantunya yang bisa mengelaborasi dengan baik. Jadi sebenarnya artinya ini ada ruralisasi ya. Pulang kampung itu ruralisasi untuk bagaimana membentuk desa itu menjadi basis kehidupan. Terus beliau juga ngomong daya ungkit ekonomi desa misalnya ya. Jadi sekarang mengarah ke sana, tetapi ini belum klop ini, kebijakan antar kementerian ini belum mengarah ke sana. Tapi saya kira ide-ide kreasi di bawah itu terus-menerus tumbuh berkembang ya. Para kepala desa yang baru di Bantul itu tempatnya. Bantul itu tempatnya dan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua gitu.
Nah ini tadi kan sempat ada lontaran dari Mas Rondeso. Nah ini aku pengen tahu gitu. Sebelumnya kan semacam ada bukan apa ya stigma tapi kayak ada semacam ejekan gitu di masyarakat yang berkembang dari frasa desol itu kayak wah kamu tuh deso banget toh nggak gaul gitu. Wah nggak keren pokoknya dasar orang desa gitu. Nah itu kan padahal gimana itu maksudnya itu kan menjadi sesuatu yang negatif. Jadi kayak semacam ada apa ya kalau orang desa gitu selalu diidentikan gitu dengan nggak gaul, nggak keren kayak gitu. Padahal kan justru dia punya nilai-nilai kearifan yang bahkan itu tidak dimiliki oleh masyarakat kota yang mungkin menganggap keren dirinya itu gimana? Iya, iya. Ya itu sama kalau dulu ada istilah inlander gitu ya. Ya. Jadi mengejek pribumi, terus ada kata udik, kampungan, diso gitu. Tapi terus menerus sekarang omongan kayak begitu udah ada counternya gitu. Jadi sekarang orang itu sudah merasa saya memang deso, saya memang orang desa dan sebagainya. Tapi bukan berarti romantis. Kadang-kadang kan orang terjebak, saya ini dari desa loh, berasal dari desa gitu. Tetapi sebenarnya cara berpikir, cara bertindaknya tidak sesuai dengan desa. Itu yang sebenarnya itu kan sering kami katakan bahwa orang yang bilang udik, bilang inlander, bilang deso ini kan itu namanya mental kolonial namanya. Mental kolonial yang memang harus dilawan gitu. Sehingga sekarang kita akan menggalang para pihak, ayo orang desa itu hadir ya. Hadir konsep kerennya representasi gitu ya. Misalnya ada di Banyumas, Cilacap dan sekitarnya itu ada gerakan desa membangun. Jadi tidak hanya para kepala desa, tapi juga para pegiat, para penggerak gitu. Pokoknya apa yang mereka pikirkan, yang mereka punya itu dihadirkan, saling belajar antar desa, bahkan lintas kabupaten. Misalnya dimulai dari Demit namanya ya. Mereka gerakannya dengan Demit. Demit itu Desa Melek IT. Oke, Demit Desa Melek udah kayaknya horor. Ngeri ya. Ya dari situ ya. Desa bersuara, desa belajar, desa membangun, desa bicara. Jadi semua pokoknya yang ada yang dianggap positif itu dihadirkan. Dan ini kita harapkan itu meluas gitu. Tidak hanya di sekitar sini tapi juga ke seluruh negeri gitu. Oke. Nah, Mas Hari gimana kalau melihat ini? Mas Hari juga kan sebagai seorang budayawan juga kayak gitu. Apakah bukan budayawan apa ya? Ya kami ini tandem lah. Oke. Ya berdua ini tandem. Mas Hari gimana melihatnya? Kalau lihat misalnya stereotip, stigmatisasi kayak gitu, ini ya perbincangan lama itu untuk apa membuat mereproduksi image. Tapi kan sekarang ini orang mulai menilai bahwa desa tidak seperti yang dicitrakan dengan kemiskinan, keterpinggiran gitu. Nah itu yang kita sebut bahwa cerita demokrasi itu kita banyak temui di desa. Bahwa orang memahami demokrasi hanya terjebak pada soal election, soal pemilu, pilpres, pileg dan seterusnya. Ternyata praktek demokrasi diukur dari partisipasi, keterlibatan orang, mengambil keputusan, inisiatif, itu banyak sekali di desa gitu. Nah, pentingnya kita untuk membawa isu desa ke publik itu agar tahu bahwa kalau mau melihat demokrasi Indonesia, belajar dari desa. Nah, karena apa? Karena sekarang ini desa tidak seperti yang dulu dikonstruksikan. Dulu desa cenderung identik kemiskinan kan karena produk Orde Baru yang sistem politiknya otoriter. Sehingga kayak fenomena yang tadi difragmenkan bahwa seorang kepala dukuh yang harus memaksakan itu masyarakat itu mencoba bersiasat, menegosiasikan anak muda. Ya, mereka menegosiasikan. Nah, teknologi yang sekarang juga ada di desa itu sekarang memberi kabar baik juga. Banyak anak-anak muda yang tadi disemangatkan dengan Mas Toro, bukan hanya di Jogja, di Jawa Tengah, di Jawa Timur itu anak-anak muda banyak yang jadi kepala desa, jadi perangkat desa, perempuan jadi kepala desa. Terus yang mereka bekerja untuk inisiatif desa wisata rata-rata anak-anak muda. Anak-anak muda, betul. Bahkan saya pernah dulu melihat gerakan anak muda, memang sekolahnya di kota, dapat ilmu di kota, dia kembangkan di desa. Nah, ini dari sisi itu saya ingin mengatakan ada daya ketertarikan anak muda gitu. Nah, kalau Anda lihat juga ini Mbak Anissa ya, ornamen-ornamen di dalam perkembangan baru, misalnya inisiatif inovatif yang dibuat seperti kafe itu. Mereka ada kafe
sebagian besar menghadirkan bangunan joglo. Ya. Itu satu bentuk bahwa kita kangen dengan kehidupan dan tempat yang nyaman. Oke. Dua, misalnya kita lihat pacul di Candelke, ruku alat pembajak sawah Pak gitu. Dan sekarang kita kembali ke alam. Nah, alam itu sebagian besar masih milik culture desa. Nah memang tantangan kita sebagian ada yang harus ditransformasikan. Yang Mas Tor tadi sampaikan misalnya gini, transformasi desa itu sebagian besar itu butuh transformasi itu ya orang-orang desa. Itu adalah anak-anak muda. Nah saya percaya kreativitas mereka akan memperbaiki desa. Jadi image desa yang seperti dulu itu sekarang nggak berlaku lagi. Oke. Nah ini menyambung yang tadi diomongin sama Mas Arim soal transformasi dari desa ya. Sebetulnya sekarang akhirnya seberapa jauh sih desa itu sudah mengalami perubahan saat ini? Saya menyebutnya ini proses becoming, bukan being gitu ya. Saya ngerti ya apa bahasa Jawanya apa ya, being, becoming. Tapi ini proses yang terus menerus. Ada yang sudah melangkah 3 kali, ada yang sudah melangkah 10 kali gitu. Ini variasi dan saya kira cerita narasi lokal ini kan mosaik. Saya sering mengatakan 1000 desa itu 1000 cerita. Ya. Yang penting ini ya variasinya berbeda-beda. Variasi entah dari sisi kepemimpinan, dari sisi kondisi sumber daya lokal yang sangat beragam gitu. Mungkin ada histori yang berbeda-beda juga gitu. Tapi tentu saja ini mosaik ini kan menariknya ya itu tadi ada spirit baru, ya, ada semangat baru yang dihadirkan oleh ya aktor-aktor baru, oleh entah itu oleh pemimpin, oleh orang-orang muda gitu ya, yang kemudian tertarik untuk menghadirkan narasi lokal, termasuk juga nilai-nilai maupun termasuk misalnya gini ya. Produksi misalnya. Jadi produksi ya ini misalnya apapun lah, entah itu ketela atau buah atau sayur atau apa gitu. Sekarang itu kan modelnya nggak seperti dulu lagi. Lalu ada ada dukungan teknologi tepat guna. Ya, teknologi tepat guna ini kan sebenarnya proyek yang sudah lama tapi belum begitu berhasil. Nah sekarang itu udah mulai tumbuh kembali. Ya. Selama katakanlah 4 tahun terakhir ini sudah semakin berkembang pesat. Jadi kalau kita lihat misalnya orang bertani dulu ya sekian 30 tahun kemudian itu kan nggak berkembang. Tapi sekarang dengan dukungan teknologi tepat guna itu relatif lebih maju. Nah teknologi tepat guna itu kan mudah, murah, ramah. Itu kan ideologinya begitu. Nah ternyata enggak, mahal itu. Oh gitu. Mahal. Jadi kalau petani misalnya orang mengolah hasil dari jagung menjadi popcorn atau brontong itu biaya itu teknologi tepat gunanya mahal. Yang bisa menolong itu desa. Jadi desa yang menyediakan, yang membeli, terus kemudian dipakai bareng-bareng oleh orang setempat. Ya, terus kemudian ada packaging yang lebih baik, lalu ada e-commerce, ada digital ekonomi itu sudah mulai tumbuh gitu. Tapi ini satu mata rantai, Mbak. Jadi bukan hanya digital ekonomi tapi teknologi tepat gunanya tidak ada. Jadi ini satu rangkaian. Ini sekarang saya juga pengen tahu nih kalau dari pengalamannya Mas Toro ya, Mas Toro, gimana sih kemudian anak muda ini tidak hanya terlibat dari sisi kreatifnya, tapi apakah kemudian mereka juga ada keterlibatan untuk soal pembangunan ekonomi desa kayak gitu? Iya ada ya. Contohnya ya para kepala desa yang masih muda, terus kemudian kreasi untuk mengembangkan badan usaha milik desa ini juga dukungan para pemuda ya. Misalnya kreasi desa wisata itu anak-anak muda, itu banyak tempat. Termasuk juga yang dulu mahasiswa saya, sekarang jadi kepala desa di sana di Magelang misalnya, itu kan diskusi panjang dengan saya. Akhirnya dia mencari pengembangan ekonominya itu dengan cara yang paling awal itu memproteksi petani. Memberikan nilai tambah bagi petani ya. Misalnya begini nih. Kalau gabah dulu sebelumnya dengan tengkulak ini kan 7.500. Ya. Terus dia hadir dengan uang desa, oke, tak tuku 8.000 gitu. Jadi kan ada nilai nilai tambahnya 500 per kilo untuk petani kan.
Lalu desanya dapat untung 100, wis ora apa-apa. Kuwi nggo rakyat iki ngono kuwi sing jenenge sampean dadi pemerintah itu kudu ngono kuwi. 500 nggo rakyat gitu ya. Terus ada juga pengalaman yang lain di Magelang juga itu harga kubis tahu ya, kol ya, kol ya. Itu kan mung Rp400 gitu. Dari petani langsung Rp400. Ini nek engko nek wis tekan ning nggone pasar-pasar di Jogja ini kan dadi 6.000. Itu mata rantainya kan banyak. Kemudian atas prakarsa desa, memang desa masih agak berat kalau dia menjangkau tengkulak yang sudah di luar ya, sudah jauh. Tapi paling tidak dia bisa memotong tengkulak pertama. Yang tadinya cuma 400 karena ini tengkulaknya disingkirkan lalu diambil alih oleh desa. Lalu petani itu kubis dibeli dengan harga 800 per kilo. Jadi ada nilai tambah untuk petani itu 400, jadi 100%. Itu contoh-contoh kecil dan banyak juga kepala desa yang sering cerita ke saya. Ini simpel nih, sederhana. Memberikan nilai tambah daripada ini dijual ke tengkulak, lebih baik itu dibeli oleh BUM desa, kemudian di packaging gitu ya, terus kemudian dijual lagi gitu ya. Jadi petani juga nggak perlu biaya transportasi atau nggak perlu berhubungan capek dengan tengkulak gitu ya. Jadi ini maksud saya BUM desa ini menjadi arena baru karena harganya dirembuk bersama melalui musyawarah desa, semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ada kurangnya petani juga bisa negosiasi. Tapi kalau sama tengkulak kan susah negosiasi. Nggak bisa deh. Ya gitu ya. Dan itu kan sendiri-sendiri kalau sama tengkulak. Ya, jadi semangat kita seperti itu. Itulah yang menurut saya menjadi contoh kecil apa yang disebut Presiden itu sebagai daya ungkit ekonomi desa. Pelan-pelan ya. Nah ini nanti kalau modalnya bertambah banyak ya, dari misalnya dari tahun ke tahun itu akumulasi modalnya itu bertambah besar sehingga dia akan nanti skala ekonominya kan bisa menjadi lebih besar juga gitu. Itu artinya sebetulnya ketika kesempatan untuk memutus rantai itu bisa dilakukan kalau komitmen pemimpinnya. Tapi kita biasa buat dua strategi. Strateginya apa? Regulasi yang justru mengempower desa. Sebenarnya ada undang-undang itu maksudnya itu, karena ini terjemahnya ke bawah. Yang kedua lewat teknologi. Teknologi itu yang dipakai untuk mengempower desa, memutus rantai tadi. Anda bisa bayangkan, gara-gara kita nggak tahu produk desa sebelah itu, dia dijual ke sana. Orang desa ini belinya ke sana, berapa jumlah dia harus bayar itu. Nah, sebetulnya ide Jokowi sebagai presiden untuk membuat dana desa itu berputar, itu menghidupkan ekonomi itu. Ke sana ide pokoknya gitu. Sehingga jangan sampai justru desa meniru gaya kota bukan, tapi mengempower dengan teknologi tadi. Nah, maka itu informasi yang ada itu desa harus sampai, teknologi harus masuk ke desa. Nah disitulah mereka perspektif ekologi bisa jalankan, welfare juga bisa jalankan. Nah kuncinya ya kalau pemimpinnya di desa mampu memanfaatkan itu, kita punya peluang untuk mengempower lebih nyata. Oke. Nah ini kan berarti kaitannya akhirnya juga kembali ke pemimpinnya juga ya. Gitu. Soal teknologi ini tadi ya mungkin soal tadi sinyal ya, kalau dibilang kaitannya juga dengan sinyal untuk bisa mengakses portal-portal berita atau apapun kayak gitu sekarang ya dalam platform digital apapun gitu. Nah itu bagaimana kemudian, apakah di desa-desa ini sudah rata kayak gitu atau memang masih ada yang belum terjangkau juga kayak gitu? Ya, tadi saya sudah bilang ada yang melangkah 10 kali, masih ada yang 1, ada yang 3 variasi. Itu perjuangan. Satu perjuangan, kemudian yang kedua ya tadi proses becoming ya, bukan proses being, tapi becoming terus menerus menjadi. Oleh karena itu jejaring itu kan penting ya, jejaring seperti kita, kemudian para village transformer, kemudian para generasi milenial itu untuk itu istilah kami gotong royong untuk melakukan itu. Bagaimana menebar istilahnya proses pembelajaran bersama. Ya, misalnya kami dengan para pegiat desa itu misalnya mengorganisir ada 25 BUM desa di Kulon Progo, ada belasan di Bantul, ada 8 di Gunung Kidul. Kita kumpulkan saling ini ya, istilahnya membangun ekonomi solidaritas, ekonomi gotong royong, saling mendukung, saling memasarkan dan sebagainya gitu.
Jadi ini proses menghubungkan ini, connecting ini, itu peran-peran yang saya sebut dengan village transformer. Oke. Ya, dan ini kita penting untuk diperbanyak gitu ya, dan kita terus saling mendukung ya. Jadi ini saya kira acara seperti ini penting ya, misalnya dilakukan oleh dukungan Telkomsel ini, dan kami kegiatan di 3 kabupaten itu didukung oleh Telkom. Jadi orang tuanya Telkomsel juga gitu ya. Jadi terus kemudian saling terhubung satu sama lain gitu. Ada 2 kutub yang sering kali tarik ulur. Gimana? Antara romantisme, satunya liberalisme dalam melihat desa. Diisolasi, pengennya kayak gitu-gitu, siang lain dibuka bisa-bisa tidak disiapkan. Nah, titik singgung kita dengan yang kita dulu perjuangkan itu, desa harus menjadi subjek supaya ini tidak abstrak. Maka ada regulasi mengatur tentang kewenangan, sumber dayanya, terus kemudian orientasinya. Jadi desa ini dibela melalui regulasi yang ada ini supaya dia punya posisi yang jelas. Lalu negara punya komitmen, resources ditaruh di sana. Tapi cara pandangnya juga jangan lama, gitu loh. Harus berubah. Nah, perubahan ini yang kita sebut sebagai transformasi tadi. Nah, yang ada yang saling kenceng ini, nggak usah lah ini biar seperti dulu gitu. Tapi dirinya sendiri berubah, tapi melihat desa nggak berubah, diawetkan kayak gitu. Nah, orang kalau ditanya itu cara juga kolonisasi atau sebaliknya, sekedar membuka desa kemudian dieksploitasi dengan jalur yang kita tidak. Nah, ini poin penting kita. BUMDes yang diceritakan oleh Mas Tor. BUMDes itu kan kuncinya adalah pemanfaatan umum, bukan seperti perusahaan yang mencari untung semata. Lah kalau desa dapat 100 tapi 500 untuk rakyat ya. Ya keuntungan ketika rakyat nggak miskin lagi itu kan siapa yang bermanfaat? Juga untuk desa. Kebermanfaatan untuk orang desa banyak, ya. ya. Nah sebaliknya, kalau BUMDesnya kaya, rakyat desanya miskin, apakah itu itu tidak namanya gagal? Itu gagal ya. Paradigmanya itu kesejahteraan, pemerataan. Pemerataan, kebermanfaatan untuk Iya. orang desa lebih banyak Iya. sekali dia. Ini mungkin juga tadi kalau kaitannya kemudian misalnya ini ya, saya nggak tahu ya dalam pengalaman ini saya sambil berbagi. Kadang-kadang tuh kalau kita anak muda kan juga bisa dibilang kalau nggak kenal nggak sayang gitu ya. Terus ya taunya oh ya desa ya udah gitu, tapi nggak tahu kemudian apa sih yang hal menarik yang bisa digali, hal apa yang bisa dilakukan. Misalnya kan kalau kaitannya tadi kita sempat membahas tentang desa wisata nih, ya kita bisa mungkin membuat kayak konten-konten Instagram yang menarik atau kan vlogger yang hai guys, aku sekarang lagi di desa wisata gitu ya, nge-trend gitu. Nah, hal ini sendiri sebetulnya kemudian kaitannya dengan peningkatan ekonomi di desa itu cukup berpengaruh signifikan nggak sih promosi semacam ini? Iya. Ya, saya kira dulu desa yang bangkit itu kan selalu diikuti dengan dulu spiritnya desa bersuara. Oke, desa bersuara. Ya, jadi maknanya itu memanfaatkan teknologi internet, memanfaatkan media sosial itu untuk menyuarakan dirinya. Terus kemudian dikenal oleh para pihak di luar gitu. Itu kan maknanya seperti itu ya. Jadi dan sekarang juga didukung misalnya kayak pengalaman yang sangat viral ya di mana itu di Klaten itu di Ponggok itu dulu kan itu desa miskin banget tuh. Oh iya, iya. Sekarang menjadi terkenal ya karena dukungan media sosial entah Instagram, Facebook. Saya tahu juga dari Instagram Oh iya gitu ya. Nah ini ini pengalaman yang saya kira bagus dan saya kan mendorong begini. Ini kan ekonomi kreatif ini, wisata ini ekonomi kreatif ini. Lalu saya mendorong, ya nggak apa-apa kalau Anda punya potensi wisata silakan aja. Tapi jangan tadi ya, jangan latah semuanya harus wisata. Tapi mengarah ke ekonomi produktif. Ekonomi produktif itu ya produksi lokal. Ya entah itu pangan, ikan, atau sayur, atau buah, atau apapun ya. Dan memang harus diberikan nilai tambah ya. Oleh karena itu kan perlu ini kita itu saling gatuk ya antara gerakan di bawah dengan yang dari atas. Saya pernah diskusi dengan Bang Faisal Basri ya, misalnya bagaimana kita mengembangkan industrialisasi pedesaan dengan skala yang lebih luas dan kolaborasi dengan desa. Misalnya begini, kayak di Brebes atau di Lamongan itu kan punya cabai banyak gitu. Sementara kan kita ini bubuk cabai ini kan impor yang ada di mie instan itu.
Kenapa itu nggak dibuat di kabupaten-kabupaten yang punya cabai banyak? Lalu dengan pelibatan dengan apa namanya badan usaha milik desa. Terus ada juga kreasi misalnya ini ya perusahaan kecap, perusahaan kecap itu di Klaten misalnya. Ini kan petani ini kan umumnya kalau musim kemarau kan nandur dele kuning itu loh, dele kuning. Itu nek didol kan sekilone 4.500. Kemudian dihubungkan ada perusahaan kecap datang rembukan, lalu pihak kecap mengatakan begini, Pak Tani, Bu Tani, ini kalau misalnya kami mau bekerja sama, nanti delene tak tuku 9.000 per kilo gelem apa ora. Ya kan mau kan, nilai tambahnya kan banyak, dari 4,5 menjadi 2 kali lipat. Ya, dan kemudian bibitnya, pupuknya, segala macamnya, saprodinya disediakan oleh perusahaan kecap itu. Itu kan model-model kayak gitu itu kolaborasi, gotong royong. Jadi tidak harus kemudian ini ono perusahaan gede terus kemudian andur investasi tapi nggak melibatkan orang lokal. Jadi orang lokal hanya menjadi penonton. Jadi mau industrialisasi pedesaan dengan model misalnya bikin itu tadi bubuk cabai yang untuk mie instan atau yang pola-pola memberikan nilai tambah pada kedelai itu yang perlu dilakukan oleh banyak pihak. Jadi pemerintah itu nggak ada kesulitan kok menghubungkan antara perusahaan kecap sama petani, perusahaan apa kayak jenenge sing merah-merah kayak saus dengan tani itu nggak ada masalah itu. Gampang jane gitu ya, mudah sebenarnya. Oke, nanti aku pengen tahu pendapat Mas Ari juga, tapi mungkin aku juga mau ngasih info nih bahwa di acara kita yang spesial ini kita tidak hanya dokumentasi dari foto, tapi ada juga yang mendokumentasikan. Mas Toro nih di sebelah sini kita ada pelukisnya. Oh, pelukis, iya. Lagi kusyuk nih melukis nanti, lukisannya nanti bisa dibawa pulang nanti untuk hadiah. Oke, mungkin sekarang bisa langsung lanjut ke Mas Ari sekaligus juga konklusi untuk obrolan kita yang hangat di hari ini. Ya, tema ini tentu sebetulnya bagian dari upaya kita mengangkat desa bangkit yang di situ ditandai oleh bukan hanya bicara soal demokrasi politik tapi juga ekonomi. Ruang kita makin terbuka. Tentu tidak hanya berhenti di kutub konservatif, romantik atau sekedar liberal saja. Mentransformasikan desa berarti membawa desa berubah dengan perspektif baru, dengan kualitas yang lebih baik. Karena sebagai subjek dia harus mampu menghadirkan kreativitas itu. Kata kuncinya adalah pelibatan anak muda. Di beberapa diskusi yang menggambarkan best practices, itu anak muda selalu berperan untuk menjadi inovator. Nah, sehebat apapun inovator di kalangan anak muda, butuh teknologi, butuh akses. Negara perlu untuk menjangkau itu, sehingga yang saya ingat dari Presiden Jokowi misalnya, agar ekonomi desa itu berdaya, resource itu harus diputar. Itu butuhlah kreator, dan generasi milenial itu punya kesempatan berperan lebih di sana. Saya kira itu penting. Oke, terima kasih. Mungkin statement terakhir. Ya. Pertama ini ya, secara politik ini desa ini kan ruang politik yang memang harus dibuka ya. Negosiasi, orang saling berdiskusi, membicarakan hajat hidup orang banyak. Hajat orang banyak itu kan macam-macam ya, air, ya pangan, ya sampah, terserah. Hajat hidup orang banyak itu kan juga sesuatu yang menjadi buah bibir bagi orang setempat. Itu dibicarakan, entah itu di manapun lah ya, termasuk di ruang musyawarah desa itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita punya mimpi itu kalau Cina dulu 90 tahun yang lalu ada desa mengepung kota gitu. Hari ini gitu ya, dengan Alibaba, Jack Ma itu kolaborasi dengan desa itu spiritnya adalah desa mengepung dunia gitu. Ya, jadi produk itu banyak produk dari desa Cina yang ada di sekitar kita itu banyak banget gitu ya. Nah, spirit ini saya kira bisa kita lakukan ya dengan gotong royong ya. Saya kan berpikir ada korporasi rakyat, ada konsolidasi desa, ada proteksi negara sama kolaborasi swasta. Kemudian yang ketiga, saya mendorong para generasi milenial itu untuk mendesa. Kan kalau spirit muda mendunia itu kan sudah biasa, tapi kalau muda mendesa itu luar biasa. Gitu ya. Muda mendesa ya. Gitu ya. Jadi tidak hanya mendunia, udah biasa banyak. Muda mendesa mendunia. Ya, jadi mendesa, tapi kalau sudah kuat nanti
desa itu bisa melakukan transformasi, bisa mengepung dunia juga gitu. Oke, luar biasa sekali ini Mas Toro, Mas Ari. Nah, sebelum kita akhiri untuk sesi dialog hari ini, kita akan ada penyerahan kenang-kenangan. Iya, oke. Nah, ini dia ada kenang-kenangan dari kami ya untuk Pak Toro. Nah, Oke, makasih ya. oke. Narasi Lintas generasi juga lukisannya sudah jadi. Iklannya rana yang buri gitu nih. Itu Oke, lukisannya juga sudah jadi. Nanti juga bisa. Nah, ini mirip. Kayak gambarnya Pak Harto itu. Oke, baik. Dengan demikian selesai sudah dialog kita hari ini. Terima kasih ya Mas Ari, Mas Toro. Oke, ini saya. Terima kasih ya. Saya Nisa Ertami, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.